Kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita, membuat kita bersyukur dan berterima kasih hanya kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Kebenaran firman Tuhan kita akan dengarkan. Mari satu dalam doa. Perintah-Mu, janji, Taurat-Mu akan menuntun kami untuk memahami apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Kami ingin membaca, merenungkannya. Kami dalam kelemahan dan keterbatasan. Roh Kudus, tolong kami, biar kami dapat memahami firman-Mu dan menjadi penuntun di dalam seluruh kehidupan kami. Ini kami yang datang padamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Keluaran 16 ayat 1-12. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukum-Mu atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini. Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Demikian firman-Nya, haleluya, amin. Saat ini kita berada dalam tema, akulah Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, hidup kita sangat sukar, susah, kalau kita berada dalam keadaan lapar. Jika ada yang lapar, lalu dia menderita sakit mah, jelas ini akan menimbulkan sakit yang berat. Karena kelaparan juga saudara-saudara, maka seringkali banyak orang berpikir pendek. Bahkan ada yang berani membunuh karena kelaparan. Juga dapat menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat karena menderita lapar.
bisa ribut dengan pemerintah karena persoalan kebutuhan hidup. Di rumah juga, jika lapar, bisa jadi ada yang marah dan macam-macam dilakukan karena tuntutan kebutuhan makan. Saudara-saudara, demikian juga yang terjadi dalam hidup orang Israel, umat Tuhan. Waktu mereka berjalan dari tanah Mesir, ketika sampai di tengah tanah tandus atau di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, bersungut-sungutlah orang Israel pada Musa dan Harun karena kelaparan. Banyak kata-kata yang diucapkan sampai pada ungkapan, lebih baik kami tinggal di Mesir menjadi budak, tetapi menikmati makan dan daging yang lezat, daripada mati di tempat ini dalam kelaparan. Oh, sangat jelas bukan, bahwa orang Israel mendahulukan kebutuhan perut daripada melihat rancangan Tuhan dalam hidup mereka untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Saudara, Tuhan mendengar sungut-sungut bangsa ini. Maka Tuhan berfirman pada Musa dan Harun bahwa Tuhan akan menurunkan dari langit daging, dan itu terjadi pada sore, dan esoknya mereka akan menikmati roti. Semua itu dilakukan Tuhan untuk melihat apakah bangsa ini hidup menurut hukum Tuhan atau tidak. Saudara, betapa sabarnya Musa dan Harun mengikuti semua apa yang terjadi. Sungut-sungut bangsa ini kemarahan mereka. Dalam keadaan demikian, Tuhan terus juga mengasihi Musa dan Harun, bahkan mengasihi bangsa ini. Tuhan sendiri yang berkata pada dirinya bahwa Dia akan mendatangkan makanan untuk orang banyak ini. Dia akan menjamin kebutuhan mereka. Luar biasa kasih Tuhan untuk bangsa ini. Saudaraku, apa yang akan terjadi jika kebutuhan kita tidak terpenuhi? Pasti ada yang marah, ada yang kesal, ada yang tidak menerima keadaan ini. Namun, sangat jelas dalam firman Tuhan bahwa Tuhan akan mengasihi kita. Kita diajak untuk melihat betapa Ia baik. Hanya kita saja yang sering tidak sabar. Bahkan sering kita katakan, andaikan apa yang kita harapkan langsung terjadi, langsung terpenuhi dalam hidup kita. Oh, tidak segampang itu, saudara. Tapi kita belajar bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Kita akan diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena itu kita belajar untuk meyakini bahwa Dialah Tuhan, Dialah Allah kita. Dia akan memenuhi kebutuhan kita. Dia akan menyatakan rancangannya yang baik bagi kita. Jangan ragu, jangan bimbang. Tuhan dapat menyanggupi apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu boleh kami dengarkan. Peliharakan dalam hidup kami. Topang, kasihi, kuatkan kami, agar kami terus memegang teguh firman-Mu, memahami dan mengerti Tuhan yang kami miliki adalah Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang dapat memenuhi kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kepadamu kami berserah, membawa semua kerinduan dan harapan kami, bagi orang tua kami, bagi saudara-saudara kami, bagi anak-anak kami, keluarga kami. Tuhan campur tangan di dalamnya, agar kami teguh menghadapinya. Anak-anak kami, pertumbuhannya Engkau berkati, pendidikannya Engkau kasihi, masa depannya Tuhan yang pelihara. Pekerjaan kami Tuhan berkati, para orang tua kami dalam usia indah, jaga, lindungi, semoga mereka sehat dalam kasih-Mu. Begitu juga untuk semua saudara-saudara kami yang selalu setia mendengarkan renungan harian ini. Engkau jaga mereka, Engkau menuntun agar mereka bersuka cita di dalam Tuhan. Ada banyak hamba-hamba-Mu yang terus melayani, perlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus, agar melayani dengan sepenuh hati. Ada banyak pergumulan kami,
yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan kuatkan. Dalam berbagai beban hidup, kasihi kami untuk dapat menghadapinya dengan tenang. Tetapi juga kami bersyukur untuk sukacita yang kami rasakan. Engkau selalu bersama dengan pemerintah kami, memakai mereka menjadi alat untuk menyatakan kehendak-Mu. Engkau lindungi kami semua, agar kami selalu percaya Tuhan yang kami miliki adalah Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, sendengkan telinga-Mu mendengar doa kami. Ampuni dosa kami bermohon hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih, saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita sekalian di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.